Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bri Okstareli Akmal. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi dari kelas 6D. Baiklah teman-teman semuanya, pembahasan pada kali ini yaitu tentang mazhab qaul sahabi. Yang pertama yaitu pengertian qaul sahabi. Secara bahasa, qaul artinya perkataan, pendapat, dari kata qalla yaqulu qaulan. Adapun sahabi secara bahasa artinya sahabat, teman karib, kawan akrab, dari kata sahiba yashabu sahabatan wasubatan. Secara istilah, qaul artinya pendapat, perspektif, mazhab, dan jalan berpikir. Qaul sahabi artinya pendapat sahabi yang telah dia katakan atau dia kerjakan, dan dia tidak meriwayatkannya dari Nabi Muhammad SAW. Bila seorang sahabat meriwayatkan sebuah perkataan atau perbuatan dari Nabi, maka perkataan dan perbuatan itu merupakan hadis. Selanjutnya yang kedua yaitu kedudukan mazhab sahabi. Kedudukan mazhab sahabi sebagai sumber hukum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mazhab sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul wajib ditaati. Yang kedua, mazhab sahabi yang berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau disebut dengan ijma sahabi, ini dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Dan yang ketiga, mazhab sahabi yang tidak mereka sepakati atau tidak bisa dijadikan hujah dan tidak wajib ditaati. Adapun kedudukan qaul sahabi, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ternyata qaul sahabi itu bermacam-macam. Yang pertama, qaul sahabi yang tidak bisa dinalar. Para ulama bersepakat bahwa qaul sahabi yang tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil dengan anggapan bahwa qaul sahabi seperti ini sebenarnya merupakan hadis. Namun para sahabat itu tidak menyebutkannya sebagai hadis. Meskipun para ulama sepakat bahwa qaul sahabi yang tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil, namun mereka berbeda pendapat mengenai mana saja kasus yang dianggap masuk dalam kelompok ini dan mana saja kasus yang dianggap tidak masuk dalam kelompok ini. Sehingga ada ulama banyak mengambil qaul sahabi dan ada ulama yang sedikit mengambil qaul sahabi. Hal ini karena tidak adanya kaidah atau kriteria yang pasti untuk menentukan mana saja qaul sahabi yang dianggap masuk jenis ini. Yang kedua yaitu qaul sahabi yang masyhur dan tidak ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa qaul sahabi jenis ini merupakan ijma sukuti. Mengenai kedudukan ijma sukuti ini, para ulama berpendapat. Yang pertama yaitu para ulama Hanafi dan Hanabilah berpendapat bahwa ijma sukuti itu merupakan dalil karena diamnya sebagian para mujtahid yang lain itu dianggap setuju dengan para mujtahid yang sudah menyatakan pendapatnya. Hal ini dikiaskan pada diamnya seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki. Bila perempuan itu diam, maka dianggap setuju. Dan para ulama Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa ijma sukuti itu bukan merupakan dalil, karena diamnya sebagian dari para mujtahid itu belum tentu setuju. Karena boleh jadi diamnya sebagian dari para mujtahid karena sebab-sebab takut kepada penguasa yang zalim dan tirani, terlalu sibuk sehingga belum sempat menelaah perkara itu atau dia masih ragu-ragu untuk membuat keputusan. Sebagian ulama dari Syafi'i berpendapat bahwa ijma sukuti itu merupakan dalil yang bersifat zani, bisa digunakan sebagai pertimbangan, tidak harus diamalkan, boleh berbeda dan tidak harus sama dengan ijma sukuti. Yang ketiga yaitu qaul sahabi yang berseberangan dengan qaul sahabi yang lain. Para ulama bersepakat bahwa qaul sahabi jenis ini bukan merupakan dalil. Namun dalam hal seperti ini sebagian ulama tidak keluar dari pendapat para sahabat. Artinya para ulama akan memilih salah satu dari qaul sahabi yang ada, yaitu qaul sahabi yang lebih dekat kepada sebuah dalil. Dasar dari pendapat ini karena demikianlah cara para ulama ketika menghadapi hadis-hadis yang saling bertentangan,
yaitu berusaha mencari titik temu. Bila tidak bisa mendapatkan titik temu, maka dipilih salah satu hadis yang paling kuat dengan berdasarkan dalil yang lain. Kemudian yang keempat yaitu qaul sahabi yang tidak masyhur dan tidak diketahui apakah ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Pada qaul sahabi seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa qaul sahabi seperti ini merupakan dalil. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa qaul sahabi seperti ini bukan merupakan dalil. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehujahan mazhab sahabi. Maksud kehujahan di sini adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya, sebagaimana berdosanya meninggalkan perintah Nabi. Pembicaraan tentang apakah mazhab sahabi itu menyangkut beberapa segi pembahasan, yaitu pendapat sahabat yang berada di luar lingkup ijtihad atau hal lain yang secara qat'i berasal dari Nabi meskipun secara terang tidak disebutkan berasal dari Nabi, dapat menjadi hujah bila terdapat dua pendapat atau lebih yang berbeda dalam bentuk ini, maka diselesaikan dengan cara atau metode yang lazim. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi qaul sahabi. Menjadi salah satu dari dalil yang digunakan oleh ulama fikih dalam mengatasi problematika yang terjadi di kalangan umat Islam. Qaul sahabi ialah perihal satu orang sahabat mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya, tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentang. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah beberapa penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai qaul sahabi. Bila ada hal-hal yang ingin dibahas lebih dalam, saya persilakan untuk disampaikan pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.